Ikan hias menjadi salah satu jenis ikan yang paling banyak diburu masyarakat sejak pandemi COVID-19 melanda seluruh negeri. Bentuknya yang unik, dibalut warna dan coraknya yang menarik, ikan hias bukan semata dijadikan sebagai pajangan saja, namun mampu mereduksi tingkat stres yang dialami masyarakat akibat pandemi yang terjadi sejak awal tahun 2020 lalu. Cupang, koi, hingga arwana merupakan beberapa jenis ikan hias yang cukup familiar kita dengar. Apalagi di masa pandemi, ketiganya semakin populer dan bisa didapatkan dengan harga yang beragam, mulai dari puluhan hingga jutaan rupiah. Tren memelihara ikan hias pun makin menyebar ke berbagai kalangan. Tak hanya oleh para orang tua saja, anak muda pun ikut tergoda memelihara ikan hias. Meski tergolong tak mudah, namun hal ini menjadi kesenangan tersendiri bagi pecinta ikan hias. Saya Ferry Luhur, umur saya 34 tahun. Saya mulai menekuni hobi cupang hias sejak saya duduk di bangku SD, yaitu tahun 1998. Mulai usaha sejak tahun 2015. Jadi pada saat itu pekerjaan saya sedang ada renovasi di laboratorium, sehingga saya pada saat itu gabut gitu ya, bahasa anak zaman now-nya gabut. Kemudian saya mulai beli lagi ikan gitu, kayak hobi waktu kecil kan, beli cupang gitu, dikit akhirnya sampai waktu itu satu kamar kosan jadi full ikan cupang saya, sampai ada ratusan ekor. Jadi habis dari situ saya masih pengen beli ikan lagi nih, gimana caranya biar bisa beli ikan, tapi kan tempatnya full. Akhirnya saya jual itu ikan, saya mulai foto ikan, kemudian saya posting di media sosial. Alhamdulillah laku, terus keterusan deh, jadinya enak ya sampai sekarang. Saya spesialisasinya lebih ke long fins ya, cupang-cupang yang ekor panjang, tapi lebih spesifiknya itu jenis serit atau crown tail. Sejak 2015-an itu saya udah langsung full, jadi ini usaha utama. Jadi hobi yang bisa jadi usaha utama, lalu apalagi yang kita minta gitu kan, pleasure with income. Jadi untuk ikan hias ini yang pertama menurut saya kita harus cinta. Kalau kita ada passion, namanya makhluk hidup, pasti mungkin income-nya besar tapi resikonya juga besar karena ini terkait makhluk hidup. Ketika kita bicara hobi, pasti ada naik turunnya, pasti ada trennya, pasti ada grafiknya menurun gitu. Maka yang penting kita stay di situ, karena balik lagi kalau kita punya passion di situ, kita oke dengan naik turun, itu hal yang biasa. Yang penting kita stable, jaga kualitas, mengerti produk itu. Jadi kita kalau mau usaha kita harus tahu produk knowledge-nya kan gitu. Ketika kita menguasai itu, kita bisa mengedukasi customer kita, insya Allah si dagangan ini bisa sustain. Untuk saat ini saya lebih fokus ke cupang hias, karena cupang hias sendiri seperti kita ketahui jenisnya aja itu udah banyak banget ya. Kalau diperlombakan kelasnya bisa sampai kurang lebih 100 kelas gitu. Jadi untuk menguasai di cupang aja itu effortnya udah besar ya. Kami saat ini yang reguler tuh ekspor-ekspor ke Asia Tenggara, itu kayak Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, itu lumayan sering. Salah satu bentuk dukungan dari pemerintah sendiri melalui BKIPM ya. Kami dari Hobbyist merasa sangat terbantu karena BKIPM sendiri mengajarkan tentang pentingnya biosecurity, kemudian ada terkait sertifikasi. Kita dikasih banyak sekali kemudahan, kita dibantu kemudahan-kemudahan terkait sertifikasi, pengiriman keluar daerah, keluar negeri gitu. Kemudian dukungan-dukungan juga saat kita mengadakan kontes gitu, kami dipermudah untuk masalah pengiriman ikan antar daerah, karena ketika kontes yang skalanya nasional itu tentu banyak ikan dari luar pulau, luar daerah gitu. Bahkan ketika kontes internasional pun BKIPM dan KKP membantu kami untuk membuat ikan yang dari luar bisa masuk ke Indonesia, kemudian dari Indonesia bisa keluar. Tentunya dengan pengawasan atau monitoring yang ketat, sehingga ikan-ikan yang masuk atau keluar ini kita pastikan tidak membawa penyakit yang kemudian bisa memberikan masalah lebih besar gitu ke dunia budidaya ikan hias kita.
Dengan jumlah permintaan yang terus meningkat, usaha di bidang perikanan dalam hal ini ikan hias menjadi bisnis cukup menggiurkan. Bahkan tak sedikit pengoleksi ikan hias pun mulai menerjuni budidaya ikan hias. Di Bandung misalnya, kota kembang ini banyak melahirkan pengusaha budidaya ikan hias yang bukan saja kerap kebanjiran permintaan dari dalam negeri saja, namun juga mancanegara. Saya Erwin Moron, kebetulan saya adalah seorang vokalis dari Dr. PM dan kebetulan juga sekarang jadi penggiat perikanan, terus ada pertanian, terus ada aktivis sosial. Saya cerita sedikit tentang kondisi yang kenapa saya akhirnya jadi ke ikan hias. Waktu pertama awal saya bertemu dengan sebelumnya ya, Pak Deddy Arif, pemimpin sebelumnya, itu saya mencoba untuk berkolaborasi di wilayah kreatif awalnya. Mulai mengurusi digital, terus mulai mengurusi desain, terus akhirnya membuat konsep-konsep yang bentuknya edukasi milenial. Sampailah pada saat waktu itu ikan hias lagi rame, khususnya ikan cupang. Pada akhirnya saya ketemu sama komunitas-komunitas waktu itu. Ketemu sama komunitas ikan hias di Kota Cimahi, ikan cupang. Ini yang bikin saya jadi akhirnya seneng banget ke salah satu ikan hias ini. Jadi kawan-kawan yang hulu dan kawan-kawan yang memang sudah senior ngebreed ikan cupang ini seru nih. Mereka bisa mengkolaborasikan antara gen dari luar dengan gen dari kita. Gen dari luar kan banyak yang aneh-aneh tuh. Wah, ada yang full moon, ada yang apa segala macam. Banyak yang bentuknya beda-beda. Dikawinkan dengan ikan kita yang memang ikan tarung. Pada akhirnya si jenis ikan cupang ini jadi banyak banget ragamnya. Sampai akhirnya jadi satu komoditi yang bisa dijual belikan dan punya nilai sih. Itu jadi akhirnya saya menarik. Dan akhirnya banyak banget artis-artis yang ikutan di situ juga nih. Kalau lihat di sosial media, wah banyak banget. Pengembangannya juga kan jadi rame. Bisa menyewakan ikan untuk kantor, bisa menyewakan ikan untuk hotel. Itu jadi perbedaan-perbedaan dari ikan-ikan yang lain. Pada akhirnya menarik saya untuk bisa masuk ke wilayah itu, bro. Kalau ngomong berapa besarnya mungkin fluktuatif ya. Karena kenapa fluktuatif? Intinya gini, setiap negara pun harus punya karakter sebenarnya. Ikan cupang Kalimaya. Nah ini nih satu indukan dari lokal dikawinkan sama lokal juga dan akhirnya dilihat sama luar. Nah ini yang akhirnya kita juga punya nilai tawar. Bahwa ikan kita tuh tidak hanya dijual bahan bakunya saja. Dulu kan dibeli bahan baku sama Asia. Itu mereka beli semua. Nah sekarang nggak. Sekarang teman-teman kita ngebreed. Jadi akhirnya pemesanan mereka sendiri kadang-kadang jadi fluktuatif. Kalau ngomong berapa banyak, malah pada akhirnya lebih baik nilai ikannya juga jadi mahal, kuantitinya sedikit daripada kita kuantitinya banyak tapi bakunya yang datang ke sana. Sayang banget, lebih baik kita dibeli dengan harga mahal tapi hasil breedingan dan hasil kualitas yang ternak kita sendiri. Kita menjual ikan memang harus menjaga mutu dan kualitasnya juga biar orang juga jadinya worth it untuk membeli barang kita. Nah kebetulan ikan hiasnya atau ikan cupangnya saya pribadi itu sudah melalui tahap kualitas, mutu dan lain-lain. Si BKIPM ini berkolaborasinya asik nih. Dia bisa turun ke millennials atau ke pengusaha-pengusaha yang baru pun. Yuk kita sosialisasikan tentang mutunya bahan jualan kalian. Salah satunya di ikan hias ini. Makanya saya pribadi memang menjual barang-barang saya pribadi di khususnya ikan cupang ini sudah melalui tes laboratorium dari BKIPM itu sendiri. Jadi kualitas yang kita jual ke mereka para konsumen pun kita sudah sertakan sertifikat sehat, sertifikat mutunya sendiri, sertifikat labnya juga sudah. Pengurusannya juga sangat mudah juga, sangat mudah karena memang ya jujur ya, mempermudah pengurusan surat biar akhirnya orang-orang di Jawa Barat tidak perlu jauh-jauh datang dari Tasik, dari Cianjur misalkan datang ke Cimahi, nggak perlu. Makanya kita bikin waktu itu brainstorming bikin digital system. Pengurusan lewat digital, lewat aplikasi dan lain-lain pada akhirnya ini berjalan dan ini sudah jadi role model untuk nasional. Dari dulu memang saya sudah banyak belajar dari BKIPM Bandung. Akhirnya saya juga bisa membuka sedikit lapangan kerja buat kawan-kawan saya di hilir, kawan-kawan saya bermain.
Saya juga mengucapkan terima kasih kepada BKIPM sudah meluangkan tempat, mencurahkan ide. Terus akhirnya saya juga masuk ke usaha ikan cupang itu dibantu banget dari mulai apapun. Mudah-mudahan kita bisa berjalan terus dan kita bisa bersinergi terus antara pemerintahan dengan wilayah hilir ya. Tingginya permintaan akan ikan hias berdampak luar biasa terhadap potensi ekonomi nasional. Meski pandemi melanda, namun tak meredupkan sektor usaha ikan hias. Dengan semakin tingginya permintaan lalu lintas ikan hias dalam negeri maupun ekspor, maka peran Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, sangatlah penting. Karena melalui BKIPM, kualitas serta mutu ikan yang akan dikirimkan akan terjaga, baik dari penyakit ikan maupun ikan yang dapat membahayakan. Dan menurut data BKIPM mencatatkan sejak tahun 2018, Indonesia telah menduduki peringkat 3 sebagai eksportir ikan hias terbesar di dunia. Sebagai bentuk dukungan terhadap kemajuan ekonomi yang dihasilkan oleh ikan hias, pemerintah setempat serta Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan, dalam hal ini SKIPM Bandung, yang memiliki fungsi sebagai badan pengawas terhadap perusahaan eksportir serta pembudidaya ikan hias di Kota Bandung. Berdasarkan laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan, ada 3.567 jenis ikan air laut tinggal di perairan Indonesia dan 1.226 jenis ikan air tawar. Sekitar 128 jenis ikan yang ada merupakan ikan asli Laut Nusantara dan 400 jenis lainnya merupakan ikan hias air tawar. Saya tuh mulai tertarik ikan hias tuh dari tahun 95, awalnya dari sekedar hobi ikan hias diskus ini yang akhirnya saya kembang biakan sampai saat ini. Ya kalau untuk breeding ikan hias diskus tuh emang mesti tekun ya. Selama kita tekun akan menghasilkan gitu. Ya saya sudah mempunyai 8 orang karyawan yang dipekerjakan untuk membantu saya di sini. Awalnya hobi, tapi kalau sekarang sih udah merupakan penghasilan tetap untuk saya sih. Kalau untuk proses sih untuk saat ini saya untuk pemasaran banyaknya lewat media sosial ya, itu dari Instagram, Facebook, YouTube, itu banyak sekali membantu. Nah, itu kebanyakan sistemnya online. Dan untuk offline tuh banyak yang datang langsung ke galeri ke sini. Untuk harga ikan diskus tuh saya jual dari harga 125 untuk saat ini. Ukurannya tuh sekitar 2 inci atau 5 cm. Kalau tingkat kesulitan untuk diskus sendiri emang agak tinggi. Yang udah mesti diperhatikan tuh kualitas air, ya, parameter air, dan di samping itu suhunya mesti dijaga. Ya. Nah untuk dataran tinggi seperti Bandung itu mutlak mesti pakai pemanas agar pertumbuhan ikan diskus itu baik ya, karena diskus rentan sama suhu yang dingin. Saya rasa diskus tuh emang ikan yang lebih unik ya, karena lebih kaya warna. Warnanya tuh bervariasi sekali dari merah, kuning, biru, banyak warnanya tuh. Jadi emang cukup unik. Dan keunikannya lagi anak ikan diskus tuh nempel di indukannya, menyusu di kedua induknya, di jantan dan betina. Kendala sih pasti ada ya, itu kendalanya biasanya dari perubahan suhu, dari perubahan cuaca, kayak perubahan dari musim panas ke musim hujan. Otomatis kan itu ada perubahan dari suhu sendiri, makanya kita mesti ekstra menambahkan pemanas air. Kalau untuk pemasaran tuh hampir seluruh Indonesia, dan untuk ekspor sendiri saya ada kirim untuk negara-negara Asia. Contohnya kayak ke Malai, ke Singapura saya ada kirim. Untuk saat ini cukup mudah karena banyak dari pihak BKIPM Karantina tuh banyak membantu kita ya. Jadi untuk pengurusan berkas-berkas tuh dipermudah sekali. Kota Bandung dan sekitarnya menjadi salah satu di antara banyak wilayah di tanah air yang memiliki pusat penjualan ikan hias. Permintaan bukan saja dari wilayah sekitar Bandung atau Jawa Barat dan sekitarnya, namun banyak juga pemburu yang datang dari luar negeri.
Saat ini Bandung menjadi pencetak tertinggi pendapatan akan ekspor ikan hias. 3 negara tujuan ikan ini adalah Thailand, Amerika, hingga Italia, yang bahkan terus meningkat sejak tahun 2018. Pada tahun 2018, BKIPM Bandung telah berhasil mengekspor sebanyak 20.432.156 ekor ikan hias dengan nilai 73,3 miliar rupiah, yang kemudian terus meningkat secara signifikan menjadi 79,9 miliar rupiah dari 21.672.096 ekor ikan hias. Baru di tahun 2020 terjadi lonjakan yang cukup besar mencapai 16,68% dengan jumlah ekspor 23.317.318 ikan hias dengan nilai 93,3 miliar rupiah. Produk perikanan yang cenderung stabil dalam ekspornya melalui BKIPM Bandung adalah jenis ikan hias. Dan di masa pandemi ini kecenderungan pembudidaya ikan semakin meningkat dengan makin banyaknya pelaku usaha yang terdata mengirim ikan hias melalui BKIPM Bandung. Peran serta dukungan BKIPM Bandung khususnya dalam lalu lintas ikan hias, yang pertama tentu saja memberikan kemudahan dalam pelayanan pengiriman ikan melalui aplikasi Jessica Mobile, kemudian memberikan asistensi ke pelaku usaha yang persyaratan administrasi registrasi PPK online-nya belum lengkap, kemudian upaya-upaya jemput bola ke pelaku usaha yang kesulitan dalam pengiriman ikan ke daerah. Sosialisasi yang telah dilaksanakan kepada pelaku usaha ikan hias, yang pertama adalah talkshow pengiriman ikan hias cupang, kemudian sosialisasi penggunaan aplikasi Jessica Mobile, sosialisasi registrasi KUSUKA atau kartu KUSUKA, kemudian pendataan pelaku usaha, persyaratan registrasi menjadi pengguna jasa karantina ikan untuk perorangan. Pelayanan unggulan dan inovasi yang sudah dan akan direncanakan diberikan kepada pelaku usaha perikanan. Yang pertama adalah inovasi Jessica Imut Pisan, sudah mendapatkan penghargaan Top 99 pada tahun 2018 sebagai inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB. Selanjutnya kami juga melaunching di sekitar bulan Februari, Jessica Mobile dilaksanakan launchingnya oleh Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan itu pada tahun 2020. Kemudian juga pos lelaki via Jessica dengan penandatangan kerjasama dengan PT Pos Giro Regional 3 Bandung pada bulan Maret tahun 2021. Bila di tanah air cupang dan arwana menjadi primadona, namun bagi pangsa pasar ekspor, jenis ikan hias tetra, rasbora, dan udang hias menjadi yang cukup tinggi dan diminati hingga 51 negara, dengan permintaan terbanyak berasal dari Jepang, Amerika Serikat, dan Singapura. Cupang atau beta SP adalah yang paling banyak menyedot perhatian baik di pasar domestik maupun mancanegara. Ikan yang kerap dijadikan sebagai hewan adu kini berubah menjadi pajangan para pecinta ikan hias. Ini berkat banyak munculnya jenis cupang yang dibudidayakan lebih bercorak, dengan sirip yang indah serta perawatan yang cukup mudah. Nilai ekspor untuk ikan cupang pun sangat tinggi. Terbukti dengan besarnya permintaan dari berbagai negara tujuan ekspor, yaitu Tiongkok, Amerika Serikat, dan Singapura. Dengan jenis ikan Jumbo Ear, Giant, dan Half Moon. Dengan angka ekspor 79.121 ekor ikan cupang, angka impor pun turut menanjak sebesar 30.049 ekor selama Januari hingga September 2020. Besarnya peluang dalam mengembangkan usaha di bidang ekspor ikan hias, pemerintah pun turut memberikan perhatian khusus. Pasalnya, ikan yang dikirimkan harus dalam kualitas terbaik untuk meningkatkan kepercayaan pasar global terhadap industri perikanan, dalam hal ini ikan hias. Kini, Bandung dan Kota Cimahi menjadi pengekspor ikan hias tertinggi di Indonesia.
Tercatat ada 100 pembudidaya yang bekerja sama dengan para eksportir ikan hias untuk mampu memenuhi pasar mancanegara. Bahkan selama periode September 2021, hampir 2 juta ekor ikan hias telah diekspor ke 33 negara. Jepang, Amerika, dan Singapura masih menjadi 3 negara teratas tujuan ekspor bagi 118 jenis ikan hias, yang 3 diantaranya begitu diunggulkan, yaitu tetra, rasbora, dan udang hias. Saya Teresia dari Aquazone Indonesia. Aquazone Indonesia berdiri di tahun 1996, diawali oleh suami saya, Bapak Hartono, bersama dengan almarhum ayah mertua. Mereka mengawalinya sebagai hobi, yaitu beternak ikan diskus dan African cichlid Tanganyika. Lalu di tahun 2006, kami mulai bersama-sama untuk ekspor ke seluruh dunia. Aquazone Indonesia memiliki lebih dari 1.000 jenis macam ikan hias air tawar yang sangat cantik. Ikan-ikan yang sangat laku dari Indonesia salah satunya adalah ikan botia. Walaupun di masa pandemik ini, di mana masa sulit, tetapi kami sangat bahagia dan excited karena ternyata di seluruh dunia minat terhadap ikan hias ini masih sangatlah tinggi. Kendala-kendala yang kami temukan mungkin lebih ke arah logistik, yaitu pesawat, di mana karena traffic lalu lintas udara tidak terlalu lancar di saat pandemik ini, jadi biaya sedikit naik. Kami sangat bersyukur karena begitu besar support dari pemerintah, terutama BKIPM, yang selalu mensupport kita dengan penuh dan selalu standby untuk kami. Salah satunya adalah program CKIB, di mana mereka secara rutin memonitor kami, memastikan bahwa kami mengirimkan ikan-ikan yang sehat, ikan-ikan yang sesuai dengan peraturan. Atas support yang luar biasa dari BKIPM, kami diberikan kesempatan untuk menerima sebanyak 3 kali sebagai perusahaan dengan CKIB terbaik di seluruh Indonesia. Oleh pemerintah Kota Bandung, BKIPM dipercaya untuk menelurkan berbagai jenis ikan hias dengan kualitas terbaik. Terjaga keindahannya, baik bentuk dan warnanya untuk meningkatkan kegiatan ekspor dan perekonomian di Kota Bandung. Menyampaikan bentuk dukungan pemerintah Kota Cimahi terhadap pelaku usaha ikan hias di wilayah Kota Cimahi, yaitu berupa pembinaan dan penyuluhan perikanan bagi pelaku usaha ikan hias. Melalui pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi pelaksanaan studi banding ke Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan P2MKP, serta kawasan-kawasan Mina Politian di wilayah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Kota Cimahi juga memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana produksi perikanan, baik yang bersumber dari APBD Kota Cimahi maupun hasil kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dari sisi kebijakan, pemerintah Kota Cimahi melaksanakan program dan kegiatan melalui Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi, diantaranya yaitu program pengelolaan perikanan budidaya, kegiatan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha untuk kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Selama masa periode 2021 pula, ada unit pelaksana teknis BKIPM telah menerbitkan 95 sertifikat kesehatan ikan iki dan CKIB dengan capaian angka komoditas 9,2 miliar rupiah. Tentu saja kita berkeinginan untuk memperluas kerjasama ini dengan jasa-jasa angkutan sehingga pelaku usaha mendapatkan kemudahan baik dalam pengiriman maupun dalam penerimaan komoditi perikanan. Kenaikan per tahun ini secara volume tidak kurang dari 7,69%. Nilai ekspor mengalami kenaikan 16,68% per tahun dengan jenis ikan yang terbanyak antara lain jenis tetra, rasbora, dan udang hias
yang diminati oleh 51 negara. Ikan hias bukan sekedar pendorong angka perekonomian masyarakat Bandung saja, namun juga untuk memajukan sektor perikanan di tanah air yang terus berkelanjutan.